Tapi menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Mimpiku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Mimpiku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Indah rencana-Mu, Tuhan. Indah hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua cara-Mu. Ku tak tahu, Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Hidupku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Hidupku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Hidupku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Hidupku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, saya berharap Bapak Ibu sehat saja. Hari ini kita bersama seluruh umat Tuhan di seluruh penjuru dunia merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur, karena kami tahu Engkau menggenapi janji Tuhan. Di tempat ini, kami umat-Mu berkumpul untuk boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, bersabdalah dan kami siap mendengarkannya. Kami mohon Roh Kudus sendiri yang berkarya di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami dan layakkan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sadar tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Untuk itu berkati dan besertalah kami senantiasa. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan yang lemah, menuntun setiap langkah kami, dan juga memberikan kekuatan dan penghiburan. Karena kami tahu
Dari Tuhanlah datangnya berkat dan pertolongan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Kolose atau surat Kolose yang pertama ayat 15 dan seterusnya. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan sabdanya, menyimpan di dalam hatinya, serta melakukannya sepanjang hidupnya. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Yesus yang pertama bangkit dari antara orang mati. Yesus yang pertama, atau juga di sini disebut yang sulung, bangkit dari antara orang mati. Mengapakah Paulus mengatakan kebangkitan Kristus ini disebut sebagai yang pertama atau yang sulung? Bukankah sudah banyak orang yang telah bangkit dari antara orang mati? Bukankah di dalam Alkitab atau Perjanjian Lama juga sudah banyak diceritakan orang-orang yang bangkit dari antara orang mati? Umpamanya di zaman Elisa, dalam surat atau dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17, di sana Elia membangkitkan anak janda Sarfat. Anak janda Sarfat yang telah meninggal itu hidup kembali oleh kuasa Allah lewat Elia.
Lalu yang kedua, kita juga melihat Yunus. Bukankah Alkitab juga atau Yesus sendiri menyaksikan atau memberikan keterangan sama seperti Yunus dalam perut ikan? Artinya Yunus di perut ikan itu digambarkan sebagai orang yang mati. Namun kenapa, sekali lagi, kenapa Paulus mengatakan dia yang pertama atau yang sulung? Yang kedua, di dalam perjanjian baru, paling tidak kita melihat ada 3 peristiwa yang mana Yesus membangkitkan orang mati. Cerita yang sangat terkenal adalah Lazarus, dan itu tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 11. Lazarus hidup kembali setelah mati dan dikuburkan selama 4 hari. Lalu kita juga melihat Yesus membangkitkan pemuda Nain yang diusung baru saja di perbatasan kota untuk dikubur, ketemu dengan rombongan Yesus. Dan pemuda Nain ini yang telah meninggal atau mati ini bangkit kembali oleh karena kuasa Yesus. Kita juga melihat cerita lagi anak atau perempuan atau putri dari Yairus. Yairus juga bangkit dari kematian. Pertanyaannya, mengapa Paulus mengatakan bahwa Yesus sebagai yang sulung, artinya yang pertama, bangkit dari antara orang mati? Salahkah Paulus? Saya kira tidak. Karena ungkapan Paulus tidak sendiri. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 5 juga dikatakan demikian. Wahyu pasal 1 ayat 5, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Yohanes dalam kesaksiannya di dalam kitab Wahyu ini dikatakan Yesus yang pertama bangkit dari antara orang mati. Lalu kalau demikian, apa artinya ini? Apa artinya kata sulung atau yang pertama bangkit dari antara orang mati? Kata sulung ini memang secara lahiriah atau harafiah, kalau itu dihubungkan dengan kelahiran anak, namanya anak sulung itu pasti anak pertama. Anak sulung itu mbarep. Namun pengertian sulung di dalam kitab suci tidak harus dipahami secara harafiah itu tadi. Contoh, Abraham punya anak. Yang pertama siapa? Ismail. Anak pertama Abraham itu Ismail. Namun demikian, kenapa Ishak yang mendapat hak kesulungan atau berkat Abraham? Yang kedua, engkau pasti tahu cerita Esau dan Yakub. Siapa yang sulung secara lahiriah? Esau, bukan Yakub.
Esau lah anak sulung. Tapi secara rohani Yakoblah yang mendapat hak kesulungan itu. Meskipun Yakob itu adik dari Esau. Artinya apa? Ada kata sulung di sini tidak harus dipahami secara lahiriah, tetapi bisa dimaknai secara rohania. Lalu yang kedua, istilah lagi yang tidak harus dipahami secara harafiah. Kata mati. Mati dalam pengertian kita selalu dihubungkan terputusnya antara tubuh ini dengan nyawa. Kalau pemahaman itu betul, tidak salah. Mati ya kalau kita putus hubungan tubuh ini dengan nyawa kita. Itu mati. Tetapi kata mati di sini di dalam kitab suci tidak harus juga dipahami secara harafiah seperti itu. Karena kata mati juga punya makna rohani. Putus hubungan manusia dengan Tuhan sebagai pencipta itu. Sejak manusia berdosa, saat itu pula manusia putus hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan Maha Kudus, sementara manusia telah jatuh dalam dosa. Yang kudus tidak mungkin bercampur dengan yang dosa. Putus hubungannya inilah Alkitab juga memberikan kesaksian. Manusia itu secara rohani telah mati. Kata senada juga dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 8 ayat 22. Di situ diceritakan ada orang yang mau mengikut Yesus. Tapi beralasan, dia katakan, izinkan aku mengubur dulu bapakku. Lalu apa jawab Yesus? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kalau ini dipahami secara lahiriah, nggak masuk. Masa ada orang mati menguburkan orang mati? Yang dimaksud biarlah orang mati menguburkan orang mati itu mati secara rohani. Dengan kata lain, kalau kamu mau ikut aku, udah utamakan aku. Kalau kamu ingin mendapatkan hidup, soal urusan dengan Bapa itu nanti. Nah, demikian juga kita kembali kepada masalah apa yang dikatakan Paulus itu tadi. Yesus sebagai yang sulung tentu saja ini punya arti. Dialah yang mula-mula yang menjadi pertama secara rohani masuk sebagai yang hidup, karena di sini ada tujuan Kristus untuk itu. Paulus menggambarkan Kristus sebagai kepala dan kita adalah anggota. Sebagai yang sulung bagi gerejanya, yaitu kita sebagai orang yang percaya. Di sini digambarkan paling tidak tadi
Kita sebagai gereja Tuhan, sebagai ahli waris Tuhan yang juga digambarkan sebagai anggota tubuh ini. Kalau Kristus sebagai kepalanya dan kita adalah anggota tubuhnya. Paulus mengharapkan sebagai orang yang percaya harus tetap berdiri teguh, tidak tergoyahkan. Karena hidup kita ini secara iman ini kita hanya dapat dimungkinkan berada bersama Dia yang sebagai yang sulung itu kalau kita melekat erat dengan Dia, memiliki iman yang teguh, tak tergoyahkan. Kalau digambarkan Dia sebagai kepala, tentu saja kepala tidak akan bisa lepas dengan tubuhnya. Sebab kalau kepala itu lepas dengan tubuh, ya artinya mati. Dari peristiwa ini mau menggambarkan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, menjadi harapan baru buat setiap kita orang yang percaya. Kita mendapatkan pembaharuan Dia, kita mendapatkan kasih karunia-Nya. Itulah sebabnya kita digambarkan sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai ahli waris. Di mana kepala itu berada, di situ pula tubuh ini berada. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan buat kita, menjadi harapan baru buat setiap kita. Maut telah dikalahkan. Dan itu artinya kalau maut telah dikalahkan, Yesus tampil sebagai pemenang. Karena itu pula gereja Tuhan berhak berkata, lebih dari pemenang. Karena kepala itu menang, anggota tubuh itu juga mendapatkan kemenangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau baru saja hari Jumat yang lalu kita merayakan penderitaan kematian Kristus di atas kayu salib. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa itu untuk menebus dosa pelanggaran kita, untuk menguduskan hidup kita. Kita yang tadinya jauh menjadi dekat karena Kristus telah menjembatani kita. Kristus menghubungkan kembali kita yang tadinya terputus karena dosa. Kristus telah ambil alih menjadi pengantara buat setiap kita, sehingga hidup kita dipulihkan. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu lagu yang paling senang untuk, bahkan sering kami nyanyikan, untuk mengungkapkan rasa syukur kami kepada Tuhan dan untuk menyatakan iman kami kepada Tuhan. Betapa kita patut bersyukur untuk itu. Mungkin Bapak Ibu juga sering menyanyikan pujian ini. Na 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 na. Ya, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan izinkan kita untuk boleh masuk ruang Maha Kudusnya, ruang pribadinya, dengan apa? Hanya dengan darah kudusnya itu. Dialah anak domba Allah. Dan lihatlah domba Allah yang telah tersembelih itu, yang kita peringati di Jumat Agung itu. Pagi ini, hari ini dia telah bangkit, dia kalahkan maut, dia menang. Dan itu menjadi pengharapan buat setiap kita. Maka kalau ayat ini atau bagian perikop ini ditutup dengan satu kalimat, saya ulang sekali lagi, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus telah menjadi pelayannya. Sesungguhnya Paulus di sini mau mengajak jemaat di Kolose, juga mengajak untuk kita semua untuk tetap bertekun dalam iman, untuk tetap teguh, tidak bergoncang, tak tergoncangkan, tidak mau digeser, tetap teguh apapun yang terjadi. Karena kita tahu firman Tuhan ya dan amin. Kebangkitannya adalah penggenapan dari firman-Nya itu sendiri. Betapa pentingnya kebangkitan Kristus buat kita sebagai gerejanya. Itulah sebabnya ada begitu banyak orang berusaha untuk menggagalkan. Ada begitu banyak teori yang ingin menggagalkan tentang kebangkitan Yesus. Namun semuanya itu sia-sia. Karena teori mereka, usaha mereka tidak didukung dengan realita. Bapak Ibu, sekali lagi percayai dan imani Yesus Kristus. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami tahu kasih karunia-Mu sungguh luar biasa. Siapakah kami, di mana Engkau berkenan menerima kami sebagai anggota tubuh-Mu, sebagai gereja-Mu yang Engkau sendiri kuduskan. Terima kasih, kami tahu semua ini terjadi hanya karena kasih karunia-Mu yang sungguh-sungguh luar biasa. Kasih karunia-Mu yang melampaui hati dan pikiran kami. Bapa, sebagaimana firman Tuhan yang boleh kami dengar di pagi hari ini, kuatkan dan teguhkan kami, dan jangan biarkan kami goyah, jangan biarkan kami bergeser dari Injil yang lain. Ajar kami untuk tetap mempercayai Engkau sebagai yang terutama. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkaulah yang berkenan menopang setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua adalah karena kasih karunia-Mu. Bapa yang penuh kasih, Gembala kami yang agung, dalam kesempatan ini kami pun naikkan doa permohonan untuk seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kuatkan dan teguhkan hatinya. Berikan damai sejahtera-Mu. Limpahkan kasih setia-Mu. Sehingga mereka tetap kuat untuk menapai kehidupannya dari hari ke hari. Tetap teguh dalam imannya, dalam pengharapannya. Karena kami tahu Yesus adalah kepala buat setiap kami.
Engkau senantiasa punya rancangan yang indah di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang menguduskan kami. Ajar kami untuk terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Sementara itu mungkin di antara kami ada yang sakit. Ya Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, ulurkan tangan kuasa-Mu, sembuhkan, karena kami tahu sebagaimana firman Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Sementara itu mungkin di antara kami juga ada yang tengah kesulitan masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pekerjaan, atau mungkin masalah rumah tangga. Apapun masalah kami, ya Tuhan, berbelas kasihlah pada kami. Cukupkan segala keperluan kami, berikan jalan keluar. Limpahkan damai sejahtera-Mu. Tuhan, kami ingat akan saudara-saudara kami yang ada di perantauan. Tuhan juga berkenan melawat mereka, berikan kekuatan hatinya. Tolonglah mereka, karena kami tahu setiap kami yang mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan pengharapan kami tidak sia-sia. Dimanapun saudara-saudara kami berada, Tuhan berkenan melawat mereka. Mungkin mereka sedang berkarya di kota besar, bahkan mungkin bisa jadi saat ini mereka tengah menghadapi perekonomian yang sulit karena PHK, atau mungkin sakit penyakit. Ya Tuhan, berbelas kasihlah, tolonglah mereka. Tolonglah mereka. Tolong mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk saudara-saudara kami atau mungkin keluarga yang ada di luar negeri. Tuhan juga berkenan melawat, menolong mereka, memberkati, menjagai dimanapun mereka berada. Di situ pula tangan-Mu yang perkasa terkedang, wajah-Mu yang kudus bersinar, memberikan damai sejahtera, perlindungan. Karena kami tahu Tuhan Yesus baik. Kami mempercayai Engkau, Yesus Kristus tetap sama baik dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati setiap kami. Bahkan demikian juga kami mohonkan belas kasih-Mu untuk bangsa dan negara kami yang sedang dilanda wabah COVID-19. Ya Tuhan, kami merindukan Engkau cepat membuat semua ini berlalu. Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan negeri ini dari sakit penyakit. Tuhan menolong, Tuhan menudungi, Tuhan memberkati. Pengharapan kami hanya kepadamu. Demikian juga untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan negeri ini, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, untuk para menteri. Demikian juga pemerintah daerah. Tuhan melawat mereka, berikan hikmat-Mu, berikan berkat dan pertolongan-Mu. Semua mereka lakukan dengan segenap hati untuk keutuhan, untuk kesejahteraan bangsa dan negara ini, supaya semuanya itu nama-Mu pula yang dipermuliakan. Sekali lagi Tuhan, kami mohon berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.